Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Taib. Nuwasil fi qiraati kitab Ikhtisar Ulumil Hadits lil Hafidz Abil Fida Ismail bin Umar bin Katsir rahimahullah al-mutawaffa sana 774 min al-hijratin nabawiyah. Masih dalam mabahas an-naw' at-tasi' wa thalathun fi ma'rifati sahabah radhiyallahu anhum. Nah, sudah dijelaskan sebelumnya berkenaan dengan ikhtilaf atau khilaf di kalangan para ulama mengenai definisi as-sahabah, dan sudah kita sebutkan tahrir masail dalam masalah ini, ya, bahwa masing-masing dari para ulama ya memberikan definisi sahabat berdasarkan atau sesuai dengan apa yang mu'tabar dalam disiplin ilmu mereka. Nah, kemudian qala Ibnu Katsir rahimahullah wa rawa Syu'batu an Musa as-Sabalani wa asna alaihi khaira annahu qala qultu li Anas bin Malik hal baqiya min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadun ghairak qala nasum min al-a'rabi ra'awhu wa amma man sahibahu fala rawahu Muslimun bi hadrati Abi Zur'ah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, Syu'bah ibn al-Hajjaj meriwayatkan dari Musa as-Sablani 6. Di mana Syu'bah rahimahullah memujinya, yakni menunjukkan ini rawi thiqah. Tabi'in ini ditautsik oleh Syu'bah ibn al-Hajjaj rahimahullahu taala. Kata Musa ini, saya bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu an, apakah masih ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup selain engkau? Beliau menjawab, masih ada beberapa orang Arabi, ya, ra'auhu, di mana mereka pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang bersahabat dengan beliau, maka sudah tidak ada lagi selain saya. Riwayat Muslim dihadiri oleh Abu Zur'ah. Taib. Di sini kalamnya Anas bin Malik radhiyallahu taala an menunjukkan bahwasanya yang ibrah bagi beliau dalam masalah sahabat adalah dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berjumpa dan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan menjadi syarat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya. Ya, ini kita sudah sebutkan pada pertemuan terdahulu, ya, bahwa tahqiq dalam masalah ini adalah dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihatnya. Dan ini merupakan lahiriah hadis yang sudah disebutkan kemarin tentang peperangan, ya, di mana dibukakan atau akan disebutkan setelahnya, ya. Nah, demikian pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman ra'ani, beruntunglah orang yang melihat saya. Maka yang dijadikan patokan adalah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihatnya. Nah, sekarang apa makna ucapan Anas bin Malik di sini? Kata beliau, kalau ketika ditanyakan apakah masih ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selain engkau? Kata beliau, kalau yang bersahabat dengannya tidak ada. Ya. Tapi kata beliau, masih ada beberapa Arab. Ini menunjukkan bahwa beliau menetapkan as-suhbah dari satu sisi dan menafikan suhbah dari sisi yang lain. Ya, beliau menafikan suhbah, ya, ini yang menetapkan adanya suhbah bagi sebagian Arab Badui yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah definisi sahabat secara istilah. Ya, yang beliau tetapkan yakni sahabat semua orang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun suhbah yang beliau nafikan, ya, suhbah yang beliau nafikan adalah suhbatan khassah. Ya, yakni yang bergaul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang setiap hari berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa hadza innama nafa fihi suhbatal khassah. Yang beliau nafikan di sini hanyalah suhbatal khassah. Wala yanfi mastalaha alaihi al-jumhur min anna mujarrad ar-ru'yati kafin fi itlaqis suhbah. Dan itu tidak menafikan istilah yang definisi sahabat secara istilah yang disebutkan oleh jumhur, bahwa sekedar melihat beliau itu sudah cukup untuk dikatakan dia sahabat. Li syarafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jalalati qadrihi wa qadri man ra'ahu minal muslimin. Karena kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tingginya kedudukan orang yang melihat kaum muslimin yang melihat beliau. Walihada jaa fi ba'dhi alfadhil hadits sahih taghzuna
taghzuna fayuqal hal fikum man ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayaquluna na'am fayuftahu lakum hatta dzakara man ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara al-haditsa bitamamih. Nah, karena itulah tersebut dalam hadis bahwa kelak kalian akan berperang. Kemudian ditanyakan, apakah di antara kalian ada yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka menjawab, ada di antara kami yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayuftahu lakum. Lantas kalian akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disebutkan sampai 3 generasi. Man ra'a, atau sampai generasi tabi'in. Man ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni orang yang melihat sahabat. Ketika berperang ditanyakan, apakah di antara kalian ada yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Katanya sudah tidak ada. Kemudian ditanyakan, apakah di antara kalian ada yang melihat orang yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, maka mereka menjawab, "Na'am fayuftahu lakum." Maka dibukakan kemenangan untuk mereka. Yakni selama di situ ada tabi'in yang melihat sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. 6. Kemudian qala ba'dhum fi Muawiyah wa Umar ibn Abdul Aziz la yaumun syahidahu Muawiyah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khairum min Umar ibn Abdul Aziz wa ahli baitih. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan tentang Muawiyah bin Abi Sufyan dan Umar ibn Abdul Aziz. Satu hari Muawiyah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jauh lebih baik dibandingkan Umar ibn Abdul Aziz dengan semua keluarganya. Ya. Baik, kenapa dibawakan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala padanya perbandingan Muawiyah dengan Umar ibn Abdul Aziz? Pertama tentunya menurut kita, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini perbandingan seperti ini tidak layak. Ya. yakni membandingkan antara sahabat dengan selain sahabat, ini tentunya di sini para ulama yang menjawab dengan jawaban seperti ini untuk menyanggah yang mau membandingkan. Maka sanggahan ini, ucapan ini fi maqamir rad, bukan fi maqamit ta'sil. Bukan maksud dari awal ingin membandingkan. Tapi ulama yang mengucapkan ini, yang mengatakan satu hari Muawiyah bersama Rasulullah SAW lebih baik dibandingkan Umar Ibn Abdul Aziz dengan seluruh keluarganya, ini dari awal bukan maksud untuk membandingkan. Tapi beliau membawakan ini, para ulama yang mengucapkannya untuk menyanggah mereka yang mau membandingkan di antara keduanya. Jadi ini fi maqamir rad bukan fi maqamit ta'sil. Wa illa dari sisi asal tidak layak membandingkan antara sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Umar ibn Abdul Aziz. 6. Karena itulah disebutkan atau ucapan seperti ini ya dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir di sini. Beliau membawakan ucapan sebagian ulama karena ada juga sebagian yang mengatakan bahwa Umar ibn Abdul Aziz ini adalah 6. Ada pujian yang kita sudah tahu bagaimana ketinggian atau bagaimana jasa Umar ibn Abdul Aziz kepada kaum muslimin, bagaimana di masa kekhalifahan beliau rahimahullahu taala. Kemudian di sisi lain orang-orang yang buruk akidahnya, yang buruk akhlaknya, kemudian melihat Muawiyah bin Abi Sufyan ketika berperang dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian dibanding-bandingkan. Maka ini ucapan dari para ulama membantah siapa saja yang mencoba membandingkannya. Dalam sebagian riwayat dikatakan satu debu, satu pasir di hidungnya Muawiyah bin Abi Sufyan dia ketika bersama dengan Rasulullah SAW di perang itu jauh lebih baik dibandingkan Umar ibn Abdul Aziz dengan sepenuh dunia. Sepenuh dunia. Ini tidak bisa diperbandingkan. Maka ucapan-ucapan para ulama yang menyebutkan perbandingan seperti ini itu maqam rad, untuk membantah. Untuk membantah, bukan untuk mentaksis, bukan membolehkan asalnya membandingkan. Jelas ya, karena tentunya ribuan orang tabi'in 6 ataupun orang soleh setelahnya mau dibandingkan dengan satu sahabat, maka tentunya ini tidak bisa menyamai. Karena maqamus suhbah itu adalah pilihan dari Allah Ta'ala. Ada hak-hak khusus ataupun ada pujian-pujian khusus yang hanya diberikan kepada mereka yang tidak akan didapati oleh siapapun sepeninggal mereka. Tidak akan bisa dikejar dengan banyaknya amalan. 6. Ini selesai pembahasan berkenaan dengan definisi sahabat. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala fara' was-sahabatu kulluhum 'udul 'inda ahli sunnati wal jamaah lima asnallahu alaihim fi kitabihil aziz wa bima nafaqat bihi sunnatun nabawiyyatu fil madhi lahum fi jami'i akhlaqihim wa af'alihim wa ma bazaluhu minal amwali wal arwahi
baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raghbatan fi ma indallahi minas thawabil jazil wal jazail jamil. Kata beliau, sahabat semuanya itu udul indah ahli sunnah wal jamaah, dikarenakan Allah telah memuji mereka dalam Al-Kitabil Aziz dan juga sunnah nabawiyah, telah menegaskan pujian kepada mereka pada semua akhlak dan perbuatan mereka. Di satu sisi alasan mereka dipuji oleh Allah dan Rasulnya karena akhlak dan perbuatan mereka. Di sisi lain, atau poin yang kedua, alasan mereka dipuji karena mereka telah mengerahkan semua harta dan nyawa mereka untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena mengharapkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. As-sahaba kulluhum udul. Nah, maka tidak dipertanyakan adalah, tidak perlu dicari adalahnya, ya, tidak perlu dipertanyakan dobotnya, tidak perlu dipertanyakan dicari masalah biografinya. Tidak ada masalah kalau sahabatnya muhmal, tidak masalah kalau sahabatnya mubham, ya. Dan tidak ada sahabat yang majhul. Tidak ada sahabat yang majhul, semuanya udul. Dan ini tentunya dalil-dalil tentang masalah ini dijelaskan panjang lebar oleh para ulama dalam buku-buku Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, dalil-dalil yang menunjukkan ta'dil dari Allah dan Rasulnya kepada para sahabat. 6. Dan cukuplah ayat yang menunjukkan hal tersebut, ya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar." Ini dalam surah At-Taubah ayat 100. Allah taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar." Orang-orang yang terdahulu lagi pertama yang masuk Islam, yang berinfak dari kalangan muhajirin wal ansar. Yang dimaksud dengan as-sabiqun al-awwalun adalah ma qabla al-fath, sebelum perjanjian Hudaybiyah. Ya, semua yang masuk Islam sebelum perjanjian Hudaybiyah, mereka adalah as-sabiqun al-awwalun. Yang masuk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah bukan lagi dikatakan as-sabiqun al-awwalun. Ini yang disebutkan setelahnya. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan para sahabat yang mengikuti mereka dengan baik. Maka ayat ini khusus berbicara tentang sahabat, tidak menyinggung tabi'in. Yang dimaksud dengan walladzina tabauhum bi ihsan, yakni para sahabat yang mengikuti sahabat lain yang sudah lebih dahulu masuk Islam, as-sabiqun al-awwalun. Maka sahabat ada dua tingkatan. Yang pertama as-sabiqun al-awwalun, mereka yang masuk Islam sebelum Fathu Mekkah, dan sahabat tingkatan di bawahnya adalah walladzina tabauhum bi ihsan. Ini juga sahabat, yakni mereka yang masuk Islam setelah Fathu Mekkah, setelah perjanjian Hudaybiyah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Ini jelas pujian bagi seluruh para sahabat. Karena itulah ayat ini dijadikan dalil oleh Ibnu Hazm rahimahullahu taala untuk menunjukkan bahwasanya semua sahabat itu masuk surga. Wallahu alam bissawab. Summa qala rahimahullahu taala, wa amma ma syajara bainahum ba'dahu alaihi salatu wassalam, faminhu ma waqa'a min ghairi qasdin ka yaumil jamal. ومنه ما كان عن اجتهاد كيوم السفين والاجتهاد يخطئ ويصيب. ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ ومأجور أيضا وأما المصيب فله أجران اثنان وكان علي وأصحابه رضي الله عنهم أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه أجمعين. طيب. Kata beliau, adapun yang terjadi di kalangan para sahabat, perseteruan yang terjadi di kalangan sahabat, ya, maka diantaranya ada yang terjadi dalam keadaan tidak sengaja, seperti perang Yaumil Jamal. Ini jelas sekali, ya, karena faktor ketidaksengajaan di mana Aisyah radhiyallahu anha bersama dengan Thalha radhiyallahu taalaan dan siapa satu lagi sahabat. Ya, awalnya datang untuk mengislah, karena dipandang beliau sebagai istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan itu pun kemudian beliau radhiyallahu anha menyesali perbuatan tersebut. Datang untuk mengislah, tapi karena adanya provokator terjadilah apa yang terjadi. Ini terjadi min ghairi qasd. Ya, bukan bermaksud untuk berperang dari awal. Aisyah radhiyallahu anha keluar asalnya untuk mengislah. Walaupun itu termasuk ijtihad beliau yang kemudian beliau sesali. Kemudian wa minhu ma kana an ijtihad. Ada yang memang karena kesengajaan, namun kesengajaannya dibangun di atas ijtihad. Seperti perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah radhiyallahu taala anhum ajma'in.
Sementara ijtihad, ya, ada yang benar, kadang benar, dia kadang salah. Al-ijtihad yukhti'u wa yusib. Kadang dia benar, kadang salah. Namun orang yang melakukan ijtihad, yakni mujtahid, ma'dzurun wa in akhta', maka dia diberikan uzur walaupun dia salah. Bahkan wa ma'jurun aidan, bahkan dapat satu pahala. Wa ammal musib falahu ajran isnan. Sementara yang benar dapat dua pahala. Siapa yang benar? Kata Ali bin Abi Thalib, wa kana aliun ashabuhu aqraba ilal haqq. Ya, pasukannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an lebih dekat kepada kebenaran. Perhatikan takbirnya Ibnu Katsir rahimahullahu taala, lebih dekat kepada kebenaran dibandingkan Muawiyah wa ashabihi ajmain. Baik. Dan ini satu hal yang ditambih oleh banyak atau beberapa orang masyayikh, ya, bahwa hendaknya para penuntut ilmu, thalabatul ilm, ketika ingin membaca sirah para sahabat atau biografi mereka, hendaknya menjauhi membaca kisah-kisah peperangan di antara mereka. Hendaknya menjauhi, enggak usah dibaca. Tidak usah dibaca, kecuali memang orang-orang yang siap untuk, ya, tidak menunjukkan keberpihakan, ya. Karena kadang dalam menukil perang, ya, namanya peperangan, pembunuhan dan semacamnya, ya, dikhawatirkan nanti ada sebagian orang yang, ya, kemudian muncul atifahnya, ya, pakai perasaan, istilahnya baperan, ya, baca ini, kemudian terjadi peperangan, kemudian ini si fulan dibunuh dan seterusnya. Kemudian dia bersikap sinis kepada sahabat ataupun kubu sahabat yang membunuhnya. Dan ini dia sudah terjatuh dalam perkara yang berbahaya ketika dia sinis kepada para sahabat. Dan membenci para sahabat itu hukumnya berputar antara kekafiran dan dosa besar, itu saja. Membenci para sahabat karena agama dan ilmu mereka, ini kafir. Sementara membenci para sahabat karena agama mereka, karena urusan perang ini dibenci, sinis kepadanya, ya, maka ini dosa besar. Karena itulah hendaknya seorang, ya, semaksimal mungkin, kalau memang tidak dibutuhkan, tidak perlu membaca peperangan di antara para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dia langsung tahu kesimpulan akhir saja, bahwasanya kata Ibnu Katsir, Ali wa ashabuhu aqrab ilal haq. Adapun membaca tafasil perangnya bagaimana rincian kejadian detail di dalamnya, ini perkara yang selayaknya dijauhi. Ya. Dan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala sangat bagus dalam masalah ini. Ya, di antara sebagian masyayikh mengatakan bahwa di antara ulama yang memaparkan peperangan di antara para sahabat dengan cara yang sangat elegan dan menjaga para pembaca agar tidak berpihak kepada satu sahabat seraya meremehkan sahabat yang lain adalah Ibnu Katsir rahimahullah. Dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Di situ beliau membawakan secara apik dan tetap menjaga emosi para pembaca agar tidak sampai merendahkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dari kedua belah pihak. Dan ini perkara yang sangat penting sekali, ya, bagi yang ingin membaca tafsil, ya, peperangan di antara para sahabat, ya, dia bisa membaca Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Adapun selainnya, maka terkadang ada hal-hal yang butuh dihindari, ataupun setidaknya kalaupun dia baca, dia harus memperhatikan hatinya, jangan sampai ada muncul keberpihakan kepada satu sahabat kemudian merendahkan sahabat yang lain. Kalau kita mengatakan kubu ini yang benar, ya tidak ada masalah, tapi jangan sampai disertai dengan merendahkan sahabat yang lain. Ya, jangan sampai merendahkan sahabat yang lain. Baik. Wa qaulul mu'tazilati as-sahabatu udulun illa man qatala 'aliyan qaulun batilun mardhulun mardud. Adapun ucapan Mu'tazilah yang mengatakan bahwa sahabat semuanya adil kecuali mereka yang memerangi Ali, ya, bin Abi Thalib, maka ini adalah kebatilan tertolak, ya. Kebatilan yang tertolak. Baik. Ini tentunya sama sekali bukan tidak dijadikan i'tibar, ya, tidak boleh dijadikan i'tibar. 6. Baik. وقد ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ابن بنته الحسن بن علي رضي الله عنهما وكان معه على المنبر إن ابن هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وظهر مصداق ذلك في نزول الحسن لمعاوية عن الأمر بعد موت أبيه علي رضي الله عنهم واجتمعت الكلمة على معاوية وسمي عام الجماعة وذلك سنة 40 من الهجرة فسمى الجميع مسلمين. طيب.
Kata beliau, di antara dalil yang menunjukkan batilnya ucapan dari Al-Mu'tazilah yang mengatakan semua sahabat itu udul kecuali yang membunuh Ali. 6. Di antara dalil yang menunjukkan batilnya pendapat mereka adalah yang sahih, ya, yang tersebut dalam Sahih Al-Bukhari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau nggak salah dari hadis Abu Bakrah. Dari hadis Abu Bakrah ketika Al-Hasan bin Ali mau keluar untuk berperang dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, untuk berperang dengan Muawiyah bin Abi Sufyan setelah ayah beliau Ali bin Abi Thalib terbunuh di medan perang. Maka beliau pun keluar ingin membela kehormatan ayahnya. Maka di tengah jalan bertemu dengan Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, nama beliau Nufai ibn al-Haris. Ya, Abu Bakrah Nufai ibn al-Haris radhiyallahu taala anhu. Maka ditanyakan, "Kamu mau ke mana wahai Al-Hasan?" Kata beliau, "Saya ingin membela ayah saya. Ya, ini sudah meninggal tapi ini adalah hak ayah saya." Ya, khilafah ini maksudnya tidak boleh seperti ini. Ya. 6. Maka Abu Bakar mengatakan la taf'al atau la takhruj, jangan keluar. Fa inni sami'tu Rasulullah sallam, ya, wa huwa yahmiluka 'alal mimbar, ya. Ya. Di mana beliau sallallahu bersabda, "Inna bani hadza sayyid wa sayuslihu Allahu bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin." Ya, ini ucapan atau sabda Rasulullah SAW tentang Al-Hasan bin Ali. Ya, ketika dia digendong di atas mimbar. Maka mendengarkan sabda Rasulullah SAW, Al-Hasan bin Ali orang yang cerdas. Ya, seorang tabi'in yang cerdas. Ya, mendengarkan hadis ini selesai masalah, dia sudah tahu. Ya, bahwa inilah momen yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, bahwa beliau nanti bahwa Al-Hasan ini akan mendamaikan dua kelompok besar dari kaum muslimin. Maka beliau pun dengan kecerdasannya memahami maksud dari hadis ini. Ya, kata beliau, wa dhahara misdaqu dzalika fi nuzulil Hasan. Maka nampaklah kebenaran hadis ini dengan mengalahnya Al-Hasan, ya, kepada Muawiyah dalam pemerintahan. Yani beliau pun kemudian tanazul dan menyerahkan kepemimpinan sepenuhnya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai pengamalan terhadap hadis. Ya. Taib. Kemudian kalimat kaum muslimin, persatuan kaum muslimin, ya, atau kaum muslimin kemudian bersatu di atas pemerintahan Al-Muawiyah, dan tahun tersebut yakni tahun 40 Hijriah dinamakan sebagai Amul Jamaah, tahun persatuan. Dan Allah Ta'ala menamakan semuanya, kedua kubu menamakannya muslimin. Wa qala ta'ala, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fasammahum mu'minina ma'al iqtital." Ya, Allah Ta'ala tetap menamakan mereka sebagai kaum mukminin padahal mereka saling berperang. Ya, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu, karena ada dua kelompok orang beriman berperang, fa aslihu bainahuma, damaikan keduanya. Ya. Wa man kana minas sahabati ma'a Muawiyah. Ya, wa man kana, sebentar. Ya. Wa man kana minas sahabati ma'a Muawiyah yuqalu lam yakun fil fariqaini mi'atun minas sahabah wa an Ahmada wala salatun wallahu a'lam. Ini juga perkara faedah yang penting. Disebutkan juga oleh sebagian ulama bahwa para sahabat yang ikut serta terjun dalam perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, ya, atau yang bersama dengan Muawiyah dalam hadis ini atau dalam ucapan Ibnu Katsir ini, ya, jumlah sahabat yang berperang bersama dengan Muawiyah, ya, berapa orang? Maka dikatakan bahwa bahkan total sahabat yang ada pada kubunya Muawiyah dengan Ali itu tidak sampai 100 orang. Imam Ahmad bahkan mengatakan tidak sampai 30 orang. Jelas ya? Maka ini faedah yang penting juga. Faedah yang penting. Yani kalaupun misalnya yang kita dikatakan bahwa sahabat yang memerangi Ali berapa orang sih jumlahnya? Sedikit sekali. Nah, dan ini hal yang penting untuk diperhatikan bahwa peperangan antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib ini bukan kayak gambaran perang saudara, ya, civil war antara sama-sama sahabat dan banyak sahabat yang ikut berperang. Enggak. Masih jauh lebih banyak sahabat yang tanazul. Ya, masih banyak sahabat yang tanazul anil fariqain, tidak ikut dua-duanya. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, ya, sahabat-sahabat yang fokus ke ilmu ketika itu. Mereka lah al-jamaah. Nah, mereka lah apa? Al-jamaah. Jadi, kebanyakan yang terus serta adalah tabi'in. Sahabat sedikit jumlahnya. Wa jami'uhum sahabatun fahum udulun kulluhum, dan semua yang ikut dalam perang itu adalah semuanya sahabat dan Allah telah mentakdil mereka. Fahum udulun kulluhu wallahu alam. Maka ini sanggahan kepada Mu'tazilah, ya, sanggahan kepada Al-Mu'tazilah.
Nah, dan tentunya itu bantahan lebih membantah lagi sektenya apa? Syiah Rafidhah yang mengkafirkan semua sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Iya. Wa amma tawaifur rawafidhi wa jahlihim wa qillati wa amma tawaifur rawafidhi wa jahlihim wa qillati aqlihim wa da'awihim anna sahabata kafaru illa 17 sahabiyan wa sammuhum atau wasammauhum fahuwa minal hadayani bila dalil illa mujarrad ar-ra'yi al-fasid an dhihnin barid wa hawa muttaba wa huwa aqallu min an yuradda alaihi. Kata beliau, adapun tawaif, beberapa sekte Rawafidhah, Syiah Rafidhah, kejahilan mereka, sedikitnya akal mereka, ya, dan klaim mereka bahwa sahabat semuanya kafir kecuali 17 orang, kemudian wasammauhum, mereka sebutkan siapa 17 sahabat ini termasuk apa? Igauan tanpa dalil, ya, murni pendapat yang rusak, ya, kemudian apa? Zihnun barid, ya, pikiran dingin, ya, tidak ada, maksudnya tidak berarti, dan ini hawa yang muttaba, ya, sehingga tidak perlu untuk dibantah, terlalu sedikit untuk mau dibantah. Sesuatu yang layak dibantah adalah kalau sesuatu itu besar, ya, tapi kalau sedikit ini terlalu sedikit untuk mau dibantah, tidak perlu dibantah. Wal burhanu ala khilafihi adhar wa ashhar, sementara argumen yang menunjukkan sebaliknya lebih masyhur dan lebih nampak. Mimma ulima min imtithalihim min imtithalihim awamirahu ba'dahu alaihi salatu wassalam wa fatihihim al-aqalim wal afaq wa tablighihim anhu al-kitab was sunnah wa hidayatihim an-nasa ila tariqil jannah wa muwadawatihim ala salawati waz zakawat wa anwa'il qurbat fi sa'iril ahyani wal awqat ma'a syuja'ati wal bara'ati wal karami wal ithari wal akhlaqil jamilah allati lam takun fi ummatin minal umamil mutaqaddimah wa la yakunu ahadun ba'dahum mislahum fi dhalik faradiyallahu anhum ajma'in wa la'ana man yattahimu as-sadiqa wa yusaddiqul kadhibin amin ya rabbal alamin. Baik. Lihat ya, kata beliau argumennya justru lebih jelas dan lebih nampak yang menunjukkan batilnya kalamnya Rawafid. Kemudian beliau sebutkan sifat-sifat atau keunggulan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, jasa mereka terhadap kaum muslimin, dikuasainya negara-negara yang tadinya kafir menjadi negara Islam, kemudian disebarkan dakwah kitab was sunnah, berapa banyak orang yang mendapatkan hidayah melalui perantaraan mereka, ya, penegakan salat, zakat dan semuanya, ya, disertai dengan sifat-sifat syaja'ah wal bara'ah wal karam wal ithar, ya, dan akhlak al-jamilah yang bahkan tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya, sahabat nabi-nabi sebelumnya, dan tidak akan ada lagi ada umat yang semisal dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Iya. Maka semoga Allah Ta'ala melaknat orang yang yattahimus sadiq, yang menuduh orang yang jujur dan membenarkan orang yang membenarkan para pendusta. Amin ya rabbal alamin. Taib, sampai sini selesai penjelasan berkenaan dengan keutamaan sahabat secara umum. Setelah itu Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala membawakan keutamaan sahabat satu persatu secara khusus, Al-Khulafa Al-Arba'ah. Nah, alafu minkum, kita tidak bisa maksimalkan waktu hari ini, saya masih di Makassar ini. Insyaallah taala nuwasil fi darsil qadim biidznillah taala. Nah, nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.